Di awal tahun 1970-an, Jakarta bukan hanya ibu kota yang sedang bergerak menjadi kota maju. Seperti dua sisi mata uang, Jakarta juga hutan rimba, di mana hukum seringkali ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Di masa itu, ada satu unit elit kepolisian yang namanya saja sudah bikin bandit gemetar, TKAB, pakai B belakangnya, Tim Khusus Anti Bandit. Tapi apa jadinya jika unit pemburu bandit ini justru dipimpin oleh perwira muda yang haus darah? Apa jadinya jika anak emas Akademi Kepolisian ini justru menjadi algojo bagi warga sipil? Ini adalah kisah seorang perwira cerdas yang karirnya hancur karena arogansi. Dan kisah seorang maklar mobil yang nyawanya berakhir tragis di ruang interogasi. Sebuah kasus yang memaksa Jenderal Sumitro berteriak tentang polisi kampungan. Bandung tahun 1970. Saat itu terjadi insiden besar yang dikenal sebagai peristiwa Rene Conrad. Seorang mahasiswa ITB tewas ditembak di tengah bentrokan dengan taruna akabri kepolisian. Kita singgung sedikit tragedi ini. 6 Oktober 1970 di depan kampus ITB Jalan Ganesha, Bandung. Sore itu ada pertandingan sepak bola persahabatan antara mahasiswa ITB lawan taruna akabri kepolisian. Suasana sudah panas karena sebelumnya polisi sering merazia mahasiswa gondrong. Nah, ini rezim Orde Baru saat itu menganggap rambut gondrong tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pertandingan dimenangkan oleh mahasiswa ITB 2-0. Saling ejek lah tuh, berakhir ricuh, udah seperti tawuran. Di tengah kericuhan, lewatlah Rene Louis Conrad, seorang mahasiswa ITB keturunan Indo-Jerman, naik motor Harley Davidson. Dia kebetulan lewat aja, bukan penonton sepak bola. Saat dia lewat di samping bus akabri, tiba-tiba ia diludahi oleh salah satu taruna dari dalam bus. Rene marah dan menantang, "Woi, turun kalau berani!" Wah, para taruna turun dari bus dan mengeroyok Rene. Di tengah keributan terdengar letusan senjata. Rene tewas ditembak dari jarak dekat. Wah, heboh. Ditangkaplah beberapa taruna yang diduga terlibat. Salah satu taruna yang terlibat adalah Khairul Bahar Muluk atau yang biasa dipanggil Muluk. Dalam keterangannya di persidangan, Muluk sempat mengarahkan pistol revolver Colt kaliber 38 ke arah Rene. Namun dia membantah menarik pelatuknya. Ya, dia lolos. Yang masuk penjara justru seorang bintara Brimob bernama Jani yang dijadikan kambing hitam. Muluk melenggang bebas, lulus dari akademi dan dilantik menjadi perwira. Disinilah benih arogansi itu tumbuh. Dia merasa sebagai anak emas yang tak tersentuh hukum. Tahun demi tahun berlalu. Bahar Muluk kini bukan lagi taruna. Dia adalah Inspektur 1 atau IPTU. Perwira muda berusia 24 tahun. Ganteng, atletis, tegap. Dia ditempatkan di unit paling bergengsi di Komdak Metro Jaya, Tim Khusus Anti Bandit atau TKAB. Sedikit tentang TKAB. Pada awal 70-an, Jakarta mengalami lonjakan kriminalitas yang tajam, terutama perampokan bersenjata api. Ini akibat senjata api sisa perang kemerdekaan dan konflik-konflik daerah seperti PRRI atau Permesta banyak beredar secara ilegal di pasar gelap. Bandit-bandit di masa itu bukan sekedar pencopet, tapi kelompok terorganisir yang membawa pistol dan senjata laras panjang. Kapolda Metro Jaya saat itu atau yang disebut Pangdak, Panglima Daerah Kepolisian, Irjen Polisi Widodo Budidarmo menyadari bahwa metode kepolisian konvensional yang menunggu laporan lalu menyelidiki terlalu lambat. Ia membutuhkan unit yang langsung bergerak tanpa harus urus administrasi ini itulah. Boleh langsung tembak mati di tempat. Bisa dibilang Petrus yang marak tahun 80-an terinspirasi dari TKAB ini. Di dunia hitam, TKAB dijuluki TK karena lebih gampang nyebut TK daripada TKAB. Jadi kalau ada TKAB, mata-mata preman teriak nih, "Awas TK, awas TK." Reputasi mereka sangat seram dan yang paling menonjol adalah Muluk. Komandan TKAB, Mayor Seman, bahkan menyebut Muluk sebagai polisi muda kepercayaannya. Anak emas lah. Tapi Mayor Seman juga punya satu kekhawatiran kepada Muluk. Dia tidak bisa mengendalikan emosi. Sekarang kita maju ke tahun 1973, ke kasus utama kita ya. Ada seorang pria bernama Marta Wibawa atau dikenal juga sebagai Tan Chong keturunan Cina. Kita panggil Acong.
Dia hanya seorang makelar mobil di Jakarta, hidupnya dari hasil jualan. Dia bukan orang kaya, lebih sering berada di kedai-kedai atau bengkel mencari calon pembeli daripada di rumahnya. Nasibnya tak selalu mujur, sering dia harus gali lubang tutup lubang untuk bertahan hidup. Awal petaka bermula dari transaksi mobil Fiat 125, ini mobil keren dulu nih. Seorang pembeli bernama Dede merasa tertipu karena nomor mesin tidak cocok dengan STNK. Dede meminta uangnya kembali sekitar 3,15 juta rupiah saat itu. Kira-kira 3 miliar saat ini, Cok. Tapi Acong bilang uangnya sudah habis. Ya, sistem gali lubang tutup lubang membuat uang hanya singgah sementara di saku Acong. Tapi kali ini dia sial. Dede adalah orang yang mempunyai koneksi aparat. Sejak saat itu, hampir setiap malam rumahnya disatroni orang-orang yang berbadan tegap, mengintai dirinya maupun keluarganya. Merasa terancam karena rumah keluarganya mulai didatangi orang-orang asing, Acong sempat meminta perlindungan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Ia rajin melapor ke sana. Kenapa tidak ke polisi? Ia tidak percaya. Tapi itu tidak cukup. Tanggal 1 Februari 1973, Acong diciduk oleh tim TKP saat sedang berada di rumah pacar gelapnya di kawasan Tanah Abang. Dia digelandang ke Komdak Metro Jaya, sekarang Polda Metro. Di ruang pemeriksaan, Acong berhadapan dengan 3 orang. Itu Khairul Bahar Muluk sebagai pimpinan, didampingi 2 anak buahnya, Aib Sutarjo dan Bribtu Iwayan Mangku. Interogasi berjalan alot. Muluk kesal karena jawaban Acong dianggap berbelit-belit. Tapi ada satu kalimat Acong yang bikin emosi Muluk meledak nih. Acong bilang, dia sudah lapor kasus ini ke kejaksaan. Maksud kasus di sini adalah dia diintai karena tidak bisa mengembalikan uang. Bagi Muluk, ini adalah penghinaan. Ia merasa institusi polisi sedang diadu domba dengan jaksa. Ego korpsnya langsung tersinggung dong. Ayam. Nah, lanjut. Disinilah terjadi praktik yang disebut sambut, sebuah istilah penjara di era itu, di mana tahanan baru disambut dengan tanda kutip dengan siksaan yang mematahkan mentalnya. Muluk tidak hanya menginterogasi, dia menyiksa, dia menghajar Acong. Malam itu 1 Februari 1973, di ruang interogasi Komdak Metro Jaya yang pengap, Acong duduk tak berdaya. Penyiksaan dimulai ketika Acong menolak mengakui tuduhan penipuan dan bersikeras bahwa ini urusan perdata. Jawaban itu dianggap kurang ajar. Muluk yang dikenal jago bela diri melepaskan tendangan keras tepat ke arah ulu hati Acong. 2 anak buahnya, Aibda Sutarjo dan Bribtu Wayan Mangku, ikut ambil bagian. Mereka menggunakan selang air dan benda tumpul untuk menghajar tubuh Acong. Iyalah. Siksaan berlangsung selama berjam-jam. Puncaknya terjadi pada pukul 2 dini hari 2 Februari 1973. Setelah serangkaian hantaman di kepala dan dada, tubuh Acong tiba-tiba terkulai lemas. Dia ambruk dari kursinya. Awalnya para polisi ini mengira bahwa dia hanya pura-pura pingsan. Mereka mengambil ember lalu menyiramkan air ke wajahnya berkali-kali. "Woi bangun, jangan sandiwara!" bentak mereka. Tapi Acong diam, tak ada respon, tak ada napas. Muluk dan kawan-kawan panik. Acong segera dilarikan ke RSCM. Sesampainya di RSCM, dokter langsung menyatakan bahwa Acong telah tewas dalam perjalanan. Muluk semakin panik dan disusunlah sebuah kebohongan. Untuk menutupi jejak, polisi sempat membuat skenario palsu. Mereka mengabarkan kepada keluarga bahwa Acong tewas karena serangan jantung atau masuk angin duduk saat pemeriksaan. Onde-mande. Tapi mayat tidak bisa berbohong. Saat keluarga datang dan melihat jenazah, kebohongan itu runtuh. Wajah Acong hancur, rahangnya bergeser, tulang rusuknya patah menusuk organ dalam. Ini bukan serangan jantung. Apa serangan jantung kayak gitu? Ini pembunuhan. Berita ini dengan cepat langsung tersebar walaupun saat itu media diawasi ketat. Yang tewas bukanlah penjahat tapi orang biasa. Tewasnya pun di dalam kantor polisi. Gimana ndak meledak tuh media? Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro marah besar. Di depan Kapolri dia berteriak tidak mau lagi ada polisi kampungan. Istilah untuk polisi yang kerjanya cuma pakai otot bukan pakai otak. Bagaimana ndak marah? Jenderal Sumitro sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban adalah orang terkuat kedua di Indonesia setelah Presiden Soeharto.
Kekuasaannya melampaui polisi dan tentara. Dia sedang berusaha membangun citra aparat keamanan yang profesional dan modern. Intervensi sang jenderal inilah yang mengubah segalanya. Kasus yang tadinya hendak ditutup-tutupi dengan alasan masuk angin atau serangan jantung terpaksa diusut. Bahar Muluk tidak bisa lagi berlindung di balik posisinya. Lawannya jenderal. Bahar Muluk, Sutarjo, dan Wayan Mangku diseret ke Mahkamah Militer Jakarta. Sidang digelar Maret 1973. Vonis akhirnya jatuh. Bahar Muluk dihukum 3 tahun penjara saja. Anak buahnya dihukum lebih ringan, 1 tahun penjara. Namun ada satu hal ganjil yang membuat publik geleng kepala. Meski divonis penjara hanya 3 tahun, hakim juga tidak memecat Muluk dari dinas kepolisian. Artinya, secara hukum dia masih berstatus anggota Polri aktif. Hukuman administrasinya hanyalah penundaan kenaikan pangkat selama masa hukuman. Seorang perwira yang telah menyiksa warga sipil hingga tewas hanya disuruh istirahat di sel selama 3 tahun dan masih terima gaji. Setelah bebas nanti, dia masih berhak menggunakan seragam coklat kebanggaannya kembali. Onde mande. Nah, walau hukumannya termasuk ringan dan tidak dipecat dari kepolisian, Muluk malah naik banding ke Mahkamah Militer Tinggi, Mahmilti, Jakarta, Banten pada pertengahan 1974. Disinilah nasib Muluk benar-benar tamat. Padahal dia berharap bebas tuh. Ketua Majelis Hakim, Kolonel Sujono Wiryahatmojo, membacakan putusan baru. Awalnya terdengar seperti kabar gembira bagi Muluk. Hukuman penjara Muluk dikurangi dari 3 tahun menjadi 2 tahun saja. Pihak korban terkejut mendengar putusan ini. Tapi hakim melanjutkan bahwa Muluk dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Gantian Muluk yang kaget. Hakim beralasan sebagai perwira, Muluk seharusnya menjadi pelindung, bukan penyiksa. Yang lebih parah, dia menyeret bawahannya yang pangkatnya jauh lebih rendah. Itu adalah dosa yang tak termaafkan bagi seorang komandan. Si anak emas itu akhirnya menjadi narapidana sipil biasa, tanpa pangkat, tanpa seragam, dan dengan nama yang tercoreng selamanya. Kasus Muluk adalah momen langka di era Orde Baru di mana hukum bisa tajam ke aparat. Sangat langka sekali. Walaupun hukumannya 2 tahun, tapi dia dipecat dari kepolisian. Sekian kisah kali ini yang ditemani oleh Koko Ayam. Bagi yang belum subscribe, silakan di-share. Dan sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya.